Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Siti Puryandani, dosen program studi manajemen dari Universitas BPD. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan konsentrasi keuangan. Udah dengar kan konsentrasi keuangan di prodi manajemen kayak apa? Ada yang di sini mau jadi financial analyst, ada nggak yang mau jadi seorang pialang saham, atau masih banyak lagi peluang-peluang yang itu ada di program studi manajemen khususnya konsentrasi manajemen keuangan. Nah, jadi secara singkat, kalau teman-teman nanti nih bergabung di manajemen keuangan, ada banyak hal yang akan kita pelajari kaitannya dengan bagaimana mengatur, mengelola keuangan. Tidak hanya di perusahaan ya, karena dalam level personal sekalipun kita semua perlu ilmu tentang mengatur keuangan. Bisa nggak ngatur keuangannya dengan baik? Kalau kita bisa ngatur, tentu ditambahi dengan pemahaman dan ilmu manajemen keuangan, tentu akan makin baik lagi, kan seperti itu. Jadi kalau ngomongin manajemen keuangan itu, teman-teman nggak perlu worry, ya, nggak semuanya soal hitung-hitungan, meskipun kita pasti ada hitung-hitungannya ya. Nah, salah satu yang ada di konsentrasi manajemen keuangan itu adalah mata kuliah behavioral finance atau keuangan keperilakuan. Nah, dengan keuangan keperilakuan ini, teman-teman akan belajar kenapa sih orang kemudian melakukan investasi, kenapa mereka memilih investasi saham, atau bahkan di level yang lebih personal, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan keuangan untuk bisa membuat keputusan keuangan yang valid ya, dan tidak karena ikut-ikutan, oh temennya beli saham A, misalnya kita ikut beli saham A, tapi mengambil keputusan yang realistis dan rasional itu nanti juga dikaji di dalam konsentrasi manajemen keuangan, yaitu di mata kuliah financial behavior. Menarik sekali karena kita bicara tentang bagaimana orang itu mengelola keuangannya, seperti itu. Nah, Ibu, sekarang mahasiswa yang bertanya karena kita mau tahu juga. Yang pertama, bagaimana peran manajemen keuangan dalam era sekarang ya, Bu? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali ya, mempertanyakan bagaimana peran manajemen keuangan di era sekarang. Jawaban sementaranya nggak cuma di era sekarang loh. Jadi manajemen keuangan itu juga membahas di era nanti setelahnya. Jadi on the future pun manajemen keuangan itu sangat berperan. Kalau sekarang ini teman-teman sangat dekat dengan yang namanya literasi keuangan, sangat kenal dengan yang namanya financial digital atau financial teknologi, itu adalah bagian dari peran dari manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan itu akan mewarnai pada banyak hal aktivitas di perusahaan ataupun di keseharian teman-teman saat nanti berkarya ketika lulus, atau kalau masih mahasiswa pun peran manajemen keuangan ini sangat perlu sekali. Kalau kita mau kaitkan dengan peran di masa depan, kalau karir gimana Bu Siti? Seperti itu. Nah, karir di keuangan sangat terbuka lebar. Jadi nggak usah khawatir dengan apa yang teman-teman nanti peroleh di konsentrasi manajemen keuangan. Peran manajemen keuangan itu sangat luar biasa. Teman-teman akan makin mengerti bagaimana mengelola keuangan yang baik, paham tentang perkembangan teknologi keuangan, salah satunya pinjol. Hati-hati ya, karena kalau kita tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik, teman-teman nanti bisa salah mengambil keputusan, kena masalah di pinjol, dan itu tolong dihindari. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menambah kemampuan di bidang manajemen keuangan, kaitannya dengan analisis kredit kalau di perbankan, kaitannya dengan bagaimana menganalisis valuasi perusahaan seperti itu, dan itu adalah poin-poin yang menjadi bagian dari manajemen keuangan di masa saat ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, nantinya kira-kira apa yang kita dapat dari konsentrasi keuangan ini ya, Bu? Banyak sekali ya yang akan diperoleh ketika teman-teman bergabung di konsentrasi keuangan, karena ilmu itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi sekalipun nanti teman-teman milih, Bu, saya milihnya
Enggak konsentrasi keuangan ya, tetapi karena sekarang saya harus menceritakan tentang apa yang diperoleh ketika teman-teman di konsentrasi keuangan, ilmu itu tidak ada yang independen. Jadi ilmu itu akan saling terkait. Nah, di dalam konsep program studi manajemen, teman-teman nanti lulusnya kan sama nih. Semuanya belakangnya sama-sama SN, sarjana manajemen. Nah, apapun konsentrasinya. Cuma kalau fokus di konsentrasi manajemen keuangan, yang akan diperoleh teman-teman itu adalah teori-teori dan juga praktek-praktek yang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan. Mulai dari bagaimana manajer itu membuat keputusan pendanaan, tahu sumber dana, apakah dari internal atau eksternal, kemudian juga bagaimana membuat keputusan investasi, apakah investasi itu harus pada investasi aset seperti pada aset tetap, investasi pada emas, atau mungkin investasi pada aset-aset yang sifatnya financial asset seperti bisa enggak Bu Siti kita beli saham reksadana seperti itu. Dan yang kemudian kita juga akan pahami di manajemen keuangan itu bagaimana cara manajer ini nanti akan mengambil keputusan dividen. Jadi setelah perusahaan beroperasi maka para pemegang saham itu harus mendapatkan haknya yang kita sebut dengan dividen. Nah, ilmu-ilmu tadi, teori-teori tadi kita akan kaji bersama-sama, melihat bagaimana laporan keuangan itu berkembang, bagaimana bisa memvaluasi perusahaan, dan tentu itu merupakan sesuatu hal yang menarik. Ya, kenapa menarik? Karena di dalamnya yang mengambil keputusan yang namanya manajer keuangan itu tetap manusia. Jadi dia belajar juga, kita nanti akan belajar juga tentang bagaimana kita memahami perilaku investasi. Kenapa investor itu kok lebih suka dengan saham-saham yang masuk kategori blue chip? Kenapa investor sensi dengan perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan? Dan masih banyak lagi yang pada prinsipnya teman-teman belajar di keuangan itu asik sekali. Jadi kalau kemudian apakah hanya itu saja Bu Siti? Tentu banyak hal lagi yang akan kita peroleh. Yang penting semangat dulu. Kenapa? Karena memilih konsentrasi tidak seperti harus memilih jodoh. Jadi santai, tetapi nanti kita serius seperti itu, termasuk di manajemen keuangan. Wah, menarik sekali, Bu. Sekarang kita mau tahu prospek kerja dari lulusan manajemen keuangan tuh apa saja ya? Dan kita nanti akan bertemu dengan dosen siapa aja? Oke, bicara prospek itu kita ngomongin masa depan ya. Jadi nanti teman-teman yang ikut di kelas konsentrasi manajemen keuangan itu bedanya dengan konsentrasi yang lain itu kan hanya sekitar 1, 2, 3 mata kuliah setara dengan 9 SKS ya. Jadi sama-sama SM, tetapi kalau yang konsentrasi manajemen keuangan tentunya memiliki peluang-peluang kerja yang menarik di bidang yang relate dengan keuangan. Meskipun yang tidak relate bisa aja karena sarjana manajemen kan. Nah, kalau yang relate itu seperti halnya hasil tracing alumni, rekan-rekan yang ada dari program studi manajemen keuangan itu pada kerja di perbankan sebagai analis, kemudian juga ada yang menjadi pemain di kripto ya, kemudian juga banyak yang ada di pemerintahan tapi dia ada di bagian keuangannya seperti itu. Tapi pesan saya, apapun konsentrasinya teman-teman itu harus yakin. Ibaratnya kita akan menjadikan sebuah pisau, apapun pisau itu, mau pisau yang tajam, mau pisau yang bentuknya lancip, mau pisau yang gede, yang tipis, intinya satu, pisau itu adalah pisau yang tajam dan nanti bisa digunakan sebagai fungsinya. Jadi sharp your knowledge seperti itu. Nah, dosen-dosennya banyak, nggak cuma Bu Siti saja. Nah, yang paling ekspor itu kalau di keuangan khususnya terkait dengan pasar modal, teman-teman nanti akan ketemu dengan Prof. Taufik. Ya, jadi Prof. Taufik itu ahlinya pasar modal seperti itu. Kemudian ada Pak Yanuar di corporate finance. Saya juga ada di corporate finance. Kemudian ada Bu Asri. Ya, jadi kan sudah kenal kan dengan semua yang disebutkan tadi. Beliau-beliau itu adalah yang akan mengawal teman-teman, akan merangkul teman-teman semuanya supaya nanti bisa lulus tepat waktu. Target kita kalau konsentrasi keuangan itu 3,5 loh, dan itu harus menjadi slogan ya. Jadi insya Allah nanti kalau teman-teman bergabung di program studi manajemen, udah ya,
Tapi di konsentrasi keuangan kita akan sama-sama belajar, kita akan saling belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik lagi di level korporasi. Seperti itu. Teman-teman, kalau nanti milihnya di konsentrasi keuangan ataupun konsentrasi apapun, kita tetap sebagai satu keluarga program studi manajemen. Jadi, misalnya sama ya, apapun pilihannya harus yakin bisa masuk dan bisa keluar. Penutupnya, pantun untuk teman-teman semuanya yang nanti akan menjadi financial followers. Pergi ke pasar memberi durian, pulang-pulang membawa burung. Ayo bergabung ke konsentrasi keuangan. Masa depannya cerah, tentu tidak bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.